Selamat pagi Bapak dan Ibu investor. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah rancangan kami mengenai Desa Wisata Lembah Kalipancur yang bertempat di Semarang. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Gaby sebagai moderator, ditemani oleh rekan saya yang bernama Kevin dan rekan saya yang bernama Aldo. Deskripsi mengenai Desa Wisata Lembah Kalipancur. Desa Wisata Lembah Kalipancur adalah salah satu tempat wisata yang populer di Semarang. Desa wisata ini mengambil konsep wilayah di mana di sana terdapat banyak titik-titik wahana yang terdapat dalam satu tempat wisata. Di sana juga terdapat perbukitan hijau sehingga membuat suasana menjadi segar atau nyaman untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Desa Wisata Lembah Kalipancur ini bertempat di Jalan Candi Penataran Raya, Manyaran, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Harga tiket dan parkir masuk ke Desa Wisata Lembah Kalipancur ini yaitu yang pertama, tiket masuknya gratis. Yang kedua, parkir motor seharga Rp2.000 dan yang ketiga, parkir mobilnya seharga Rp5.000. Jam buka Desa Wisata Lembah Kalipancur ini yaitu setiap hari pukul 8.30 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Titik goyah dari Desa Wisata Lembah Kalipancur, yaitu yang pertama mengenai masalah pandemi. Karena keadaan saat ini yaitu pandemi, desa wisata ini menjadi sepi atau hanya beberapa pengunjung yang datang mengunjungi tempat wisata tersebut. Dan yang kedua yaitu mengenai manajemen perusahaan, yaitu di sini menceritakan mengenai perpindahan kekuasaan, yaitu yang awalnya di tangan ibunya berpindah kekuasaan menjadi ke tangan anaknya. Hal ini membuat perubahan tujuan atau semangat awal dari tempat wisata tersebut, sehingga membuat tempat wisata itu menjadi kurang terurus atau kurang terkelola. Oke, selanjutnya langkah baru. Langkah baru apa yang akan kita ambil di Desa Wisata Kalipancur ini? Di sini kami akan mengambil 3 langkah baru. Yang pertama ada konsep lokasi wisata. Konsep lokasi wisata ini kami lebih karena awalnya berbasis wilayah yang hanya tempat wisata, kami akan menerapkan sistem edukasi, konsep wisata edukasi yang pastinya untuk anak-anak juga, untuk dewasa juga bisa. Lalu langkah baru kedua ada paket wisata. Di paket wisata ini kami akan mengelompokkan beberapa wisata-wisata, kami akan mengelompokkan menjadi paket yang pastinya dengan harga yang terjangkau juga. Lalu aplikasi. Di Desa Wisata Kalipancur ini kami akan menerapkan berbasis aplikasi yang akan lebih dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Lalu di sini Desa Wisata Kalipancur 2.0. Kami akan lebih memaparkan lebih jelas apa saja sih perubahan yang ada di Desa Wisata Kalipancur 2.0 ini dan apa saja keunggulannya. Nih, lalu di sini adalah konsep denah yang ada di Desa Wisata Kalipancur. Bisa dilihat dari nomor 1 sampai nomor 8 itu adalah sisi depan dari Desa Wisata Kalipancur, yang artinya jika Bapak Ibu masuk ke dalam Desa Wisata Kalipancur, Bapak Ibu akan ada tempat parkir, pos jaga, toko souvenir, pos kesehatan, sampai resto. Lalu sedikit ke belakang, di belakang itu dari nomor 10 sampai nomor 14 itu adalah wisata ringan, atau yang artinya tidak perlu menggunakan effort sekali karena hanya cukup melihat-lihat saja. Lalu selanjutnya dari nomor 15 sampai nomor 21. Di nomor 15 sampai 21 ini
konsep wisatanya kan berupa fisik ya, dari kampung nelayan yang artinya kita akan memancing ikan, lalu sampai ada tempat outbound. Tempat outbound ini mungkin akan lebih melelahkan karena cukup luas tempatnya. Lalu konsepnya, yang pertama ada resto. Resto di sini kami akan lebih memfokuskan tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Kota Semarang sendiri. Lalu joglo, di tempat joglo ini kami akan menjadikan joglo ini sebagai loket pembelian tiket, yang artinya sebagai tempat masuk untuk ke Desa Wisata Kalipancur. Kolam renang kami akan memberikan tiket terpisah karena hanya untuk berenang saja. Lalu toko souvenir ini kami akan menjual souvenir-souvenir yang asli dari Kalipancur itu sendiri atau daerahnya Manyaran itu. Lalu kampung Jepang dan bar, atau yang bisa kita sebut lebih kerennya Japanese Village ya. Di sini Japanese Village akan terbuka secara terpisah, hanya dibuka dari sore hingga malam karena suasananya sangat mendukungnya saat di situ aja, dan daya tarik utamanya adalah barnya, dan suasananya sangat instagramable. Lalu ada pos kesehatan. Pos kesehatan ini ditujukan untuk ada pengunjung yang kelelahan, pengunjung yang luka-luka, atau pengunjung yang sakit juga bisa ke pos kesehatan. Lalu gedung serbaguna. Gedung serbaguna ini lebih ke arah acara maupun acara formal maupun non formal. Bisa juga jika digunakan untuk rombongan TK atau rombongan SD yang sedang berkunjung ke tempat ini, bisa digunakan sebagai tempat transit dan juga sebagai tempat penampung informasi juga. Kantor staff, kantor staff ini lebih ke arah tempat istirahatnya para staff dan juga transit staff berganti-gantian shift-nya. Lalu aviari burung ini lebih ke arah edukasi ya, untuk pengenalan jenis-jenis burung-burung, bisa menanam, bisa memberi makan burung juga. Lalu pesawat dan bandara buatan ini lebih mengarahkan kita untuk edukasi terhadap apa sih isinya pesawat, apa sih isinya bandara. Lalu peternakan, di sini kami akan sediakan peternakan sapi, kuda, kambing hingga ayam. Lalu taman lalu lintas ini kami akan membuat miniatur jalan dan lampu lalu lintas. Perkampungannya ada dua. Yang pertama perkampungan petani, yang kedua ada perkampungan nelayan. Labirin, di sini namanya labirin pasti rumit ya. Tapi karena ini untuk edukasi untuk anak-anak juga, kami akan membuatnya lebih mudah. Dan namanya pun juga cukup menarik untuk anak-anak bisa bermain di tempat labirin ini. Namanya Infinite Maze. Lalu tempat outbound ini lebih ke arah tempat bermain yang benar-benar bermain, seperti flying fox, peternakan sawah, petakan sawah, jembatan layang. Jadi untuk bermain dalam jangka yang cukup lama bisa di sini. Untuk paket wisata, kami menyediakan 3 paket wisata yang kami kelompokkan dalam 3 sub besar. Yang pertama adalah tiket. Tiket adalah tiket wahana yang kami sajikan secara terpisah. Misalnya tiket umum. Tiket umum adalah tiket yang wajib dibeli ketika masuk ke Desa Wisata Kalipancur. Lalu ada tiket kolam renang, ada tiket memancing yang mendapatkan 1 set alat pancing dan juga umpan. Lalu ada tiket bebek kayu, tiket skuter, dan juga tiket untuk memasuki labirin. Untuk yang kedua, berisikan paket umum. Yang pertama adalah paket tiket umum untuk semua orang. Jelas, dari paket ini pengunjung akan mendapatkan diskon yang cukup menarik. Lalu kemudian ada paket keluarga. Paket keluarga adalah paket hemat yang dibuat untuk satu keluarga, yang terdiri dari tiket kolam renang, tiket memancing, tiket bebek kayu, dan tiket skuter. Lalu untuk paket edukasi sendiri merupakan salah satu main attraction di Desa Wisata Kalipancur, yang terdiri dari edukasi aviari, edukasi peternakan, edukasi pedesaan, dan edukasi pesawat. Hal ini dapat dibeli terpisah, tapi juga dapat dibeli per paket yang bernama paket edukasi. Next. Lalu untuk protokol kesehatan,
kami mengacu ada 3 titik yang perlu kami fokuskan untuk protokol kesehatan. Yang pertama adalah pintu masuk, yang nanti akan ada pengecekan suhu, lalu ada scan Peduli Lindungi, dan juga sudah pasti ada wastafel, tempat cuci tangan, dan ada hand sanitizer, dan juga ada bilik disinfektan. Lalu di titik-titik tertentu di setiap atraksi wisata, kami juga menyediakan wastafel dan juga hand sanitizer. Lalu untuk di pintu keluar sama seperti pintu masuk, namun di sini akan ada pengecekan yang lumayan mendalam mengenai kondisi kesehatan. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, misalnya suhu naik berbeda atau turun berbeda, nanti akan langsung diamankan atau di-treatment oleh pos kesehatan. Jadi masuk sehat, pulang juga sehat. Next. Lalu untuk aplikasi sendiri, kami juga mendigitalisasi untuk mengasah pengalaman yang ada di Desa Wisata Kali Pancur, yaitu dari logo. Kami juga menciptakan logo aplikasi yang bernama The Kali Pancur, dapat dicari atau dapat diunduh di Play Store. Lalu kemudian yang aplikasi, mengapa sih kami membuat aplikasi ini? Yang paling penting adalah kami membuat aplikasi ini agar pengunjung memberikan atau memiliki pengalaman yang menarik saat berkunjung ke Desa Wisata Kali Pancur. Jadi ada digitalisasinya, tapi mereka juga merasakan pemandangan alam yang begitu indah dan udara yang segar. Lalu yang untuk kedua, untuk masalah login, kami sudah bekerja sama dengan Google Login supaya login ini aman, dan juga ada 2 bagian. Yang pertama adalah staff dan pengunjung yang dapat login menggunakan Gmail pribadi. Lalu untuk yang ketiga adalah data pribadi. Kami juga bekerja sama dengan Google Security, yang dimana itu adalah platform untuk pelindungan data pribadi, dan kami sangat meyakini bahwa data-data dari para pengguna atau user ini sudah aman. Lalu yang keempat ada fitur refund. Fitur refund itu menurut kami penting karena ketika ada aplikasi atau ada wahana yang rusak atau tidak bisa digunakan, maka tiket atau harga tiket yang itu akan di-refund 100%. Hal ini penting bagi kami karena akan menimbulkan kesan yang baik bagi para pelanggan. Oke, lalu kesimpulan sendiri, masalah yang dihadapi oleh Desa Wisata Kali Pancur adalah pandemi COVID-19 dan juga manajemen perusahaan yang baik. Untuk saran sendiri, jadi kami mempunyai solusi bahwa kami akan merubah konsep secara besar seperti menambahkan paket wisata dan digitalisasi. Hal ini kami lanjutkan agar pengunjung mendapat pengalaman yang tak terlupakan saat mengunjungi Desa Wisata Kali Pancur. Sekian rancangan yang sudah kami buat. Kami harap rancangan ini dapat diterima dan direalisasikan. Kami optimis dengan rancangan kami karena kami yakin bahwa rancangan ini akan mendapatkan keuntungan. Hal itu disebabkan karena target pasar yang besar dan sangat berpotensi untuk keberlangsungan dari Desa Wisata Lembah Kali Pancur tersebut. Kami pamit undur diri, kami ucapkan terima kasih.